Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Salam jumpa dengan Bapak kembali. Kali ini kita akan melanjutkan materi lanjutan dari sistem komputer. Sebelum kita melanjutkan materi dari sistem komputer, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai berdoa dapat diakhiri. Sebelumnya Bapak ingin melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang sistem komputer. Untuk materi kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari sistem komputer. Pembahasan kali ini adalah storage program komputer. Pada mulanya, perkembangan mesin yang menyerupai CPU seperti sekarang, salah satu contohnya NEIC, mengharuskan melakukan pengkabelan ulang untuk setiap tugas yang diberikan. Mesin dengan pola kerja seperti ini sering disebut sebagai fixed program komputer, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia, komputer dengan program terdefinisi tetap. Tetapi di sini bisa berarti kaku, karena komputer tersebut mengharuskan mengatur secara fisik untuk menjalankan program yang berbeda. Istilah CPU seringkali diartikan sebagai piranti pengeksekusian perangkat lunak. Perangkat selanjutnya yang lebih cocok disebut sebagai CPU, merupakan komputer dengan konsep storage program komputer. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu fixed program komputer. Fixed program komputer ini pada mulanya di perkembangan mesin CPU mengharuskan pengkabelan atau konfigurasi ulang pada setiap tugas yang diberikan. Pola kerja CPU ini seperti ini sering disebut dengan fixed program komputer. Contoh NIC. Nah, ini gambarnya ya. Ini gambar komputer zaman dulu, perangkat yang pertama kali dibuat. Jadi terlalu rumit ya, terlalu rumit dimana untuk memproses satu kegiatan itu harus pengkabelan. Jadi harus dicolokkan gitu ya, satu kabel untuk komunikasi dengan kabel lain itu untuk memproses satu data itu dipindah-pindahkan gitu kan kabel-kabelnya tersebut. Nah, NIC atau disebut dengan Electronic Numeric Integrator dan Calculator (N-Calculator) dibuat tahun 1943 sampai 1945 oleh John Mauchly dan J. Francisper Esker ya. Mungkin kalian bisa cari juga di Google ya biar lebih lengkapnya. Merupakan komputer raksasa dengan berat 30 ton, 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, membutuhkan daya listrik 140 kW, sehingga membutuhkan ruang khusus dengan AC seluas 1.500 kaki persegi. Mungkin ini lebih luas dari lapangan bola ya, lapangan bola. Kecepatan melakukan operasi penjumlahan adalah 5.000 kali per detik, 300 perkalian per detik, menggunakan sistem desimal. Diprogram secara manual melalui saklar. Gambar di atas, bagian atas menunjukkan programmer memberikan instruksi dengan cara menghubungkan antara komponen dengan saklar. Gambar di atas bagian bawah menunjukkan bahwa teknisi mencari dan mengganti sebuah tabung hampa yang rusak dari 1.800 tabung hampa tahun 1955 NIC tidak digunakan lagi. Nah, ini gambar yang ini adalah untuk pemrogramannya. Untuk gambar lanjutannya yang itu adalah mengganti. Kebayang ya sama kita bahwa
satu komputer yang dulunya dibuat itu beratnya itu 30 ton ya. 30 ton itu mungkin satu kapal pesiar mungkin ya. Mungkin satu kapal pesiar. Nah, jadi NIC ini adalah CPU pertama atau komputer pertama yang telah dibuat ya, yang dibuat. Nah, seperti halnya yang kemarin Bapak telah sampaikan bahwa komputer itu hanya bisa membaca yaitu bilangan 0 dan 1, salah satunya yaitu bilangan desimal ya, sistem desimal. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, di sini instruksi pengkabelan diganti menggunakan program yang disimpan dalam memori berkecepatan tinggi. Komputer terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu ALU, CU, memori, dan I/O. Konrad Jun telah mengusulkan dengan Hyper-H ya, Hyper Architecture of the apa ya ini? Konrad Jun telah mengusulkan ide terkenal dengan Hyper Architecture of the Hyper Mark I, maksudnya. Di sini pertama kali pengusulan komputer pertama di dunia ya, mungkin pada tahun berapa ya, tahun Perang Dunia Kedua lah ya. Ini bekerjasama dengan Universitas Hyper Architecture of the Hyper Mark pada angkatan pertama. Dan di dalamnya juga ada John von Neumann, seorang pakar matematika, menyebarkan tulisan yang berjudul First Draft of a Report on the Aspects. Nah, ide dari stok program komputer telah ada semenjak perancangan NIC, tetapi langsung ditinggalkan untuk mempercepat penyelesaian NIC pada tanggal 30 Juni 1945 sebelum NIC selesai dibangun. John von Neumann, seorang pakar matematika, menyebarkan tulisannya dalam berjudul First Draft of a Report dan di dalamnya terdapat poin-poin penting perancangan dari stok program komputer yang nantinya akan diselesaikan pada bulan Agustus tahun 1949. Oke, untuk sejarahnya mungkin kalian bisa berusaha untuk mencari lagi ya, Masih banyak sejarah tentang komputer ya. Sedikit ya tentang sejarahnya, yaitu EDPED dirancang untuk menampilkan beberapa instruksi atau operasi dengan varian tipe instruksi yang sangat beragam. Instruksi ini dapat dikombinasikan untuk menghasilkan program yang diperlukan oleh pengoperasian EDPED. Perubahan ini sangat signifikan karena program yang ditulis untuk EDPED disimpan pada memori komputer kecepatan tinggi daripada melakukan pengkabelan secara fisik untuk setiap instruksi yang berbeda. Hal ini menjawab keterbatasan dari NIC yang menyita waktu dan tenaga yang cukup banyak hanya untuk mengatur komputer dan menyelesaikan sebuah tugas. Jadi untuk menyelesaikan sebuah tugas itu harus meluangkan waktu yang cukup banyak ya. Kalau dengan NIC ya, komputer yang pertama. Jadi diubah menjadi EDPED ya. Perubahannya menjadi EDPED. Dengan rancangan von Neumann, program atau perangkat lunak yang dijalankan oleh EDPED dapat diubah dengan mudah hanya dengan mengubah isi dari memori komputer. Jadi setiap program yang sudah dibuat dia simpan dalam suatu penyimpanan. Ketika kita membutuhkan program tersebut lalu dipasang kembali. Beda dengan NIC ya. Kalau dulu NIC itu kalau ingin menyelesaikan suatu program itu harus memindahkan dulu kabel-kabelnya ya, kabel-kabelnya agar bisa terhubung. Seperti halnya komunikasi dua arah harus menghubungkan dulu kabel yang mana sih untuk menghubungkan ke jalur tersebut. Gitu ya.
Tapi dengan penemuan ini, dengan add pines yang diubah dengan mudah hanya dengan mengubah isi dari memori komputer. Kalau yang sampai sekarang mungkin penyimpanan ya, kalau sekarang penyimpanan yang kemudian akan berubah kembali. Oke. Selanjutnya yaitu arsitektur HEPA. Arsitektur HEPA merupakan ciptaan dari Howard John. Pada arsitektur HEPA, data dan program disimpan dalam memori yang berbeda. Arsitektur ini digunakan pada komputer-komputer tertentu ya. Seperti tadi ya yang telah disampaikan. Oke, kita next lagi. Arsitektur Panneman merupakan arsitektur yang diciptakan oleh John Fonder yang arsitektur fondasi data pemrogram disimpan dalam satuan memori. Arsitektur digunakan hampir semua komputer sampai saat ini ya, semua komputer saat ini. Hampir semua komputer saat ini. Oke. Nah, ini perbedaannya dari arsitektur. Jadi ada dua arsitektur yang dibuat ya pada saat pertama kali komputer NIC dibuat, dan muncullah dua arsitektur yang berbeda. Tapi pada dasarnya menggunakan storage ya, penyimpanan. Oke, kita lihat di sini pada arsitektur von Neumann arsitektur. Di sini ada ya seperti yang kita kenal, yaitu komputer seperti biasanya. Ada CPU, CU, dan ALU yang di dalamnya itu ada input dan output dan data dan program storage. Program storage itu adalah penyimpanannya ya, data yang disimpan dalam dan sebuah program. Nah, sedangkan dengan HEPA arsitektur itu memiliki beberapa penyimpanan. Jadi, apapun hasil dari yang dibuat ya, hasil yang dibuat itu, baik input yang telah dikelola akan disimpan, dan setiap penyimpanan itu akan berbeda-beda. Nah, ini dari arsitektur HEPA ya. Tujuannya ketika kita membutuhkan data ini atau pemrograman ini bisa secara langsung dipasang gitu ya, diganti gitu ya. Penyimpanan yang pertama misalnya diganti dengan penyimpanan yang kedua ketika ingin menggunakan program. Tetapi kalau arsitektur itu satu ya, menyatu data dengan prosesornya. Tapi kalau yang sekarang berkembang, yang kita gunakan sekarang, ada CPU yang sekarang itu menggunakan arsitektur ini ya, von Neumann arsitektur, yang lebih simpel dan lebih nyaman gitu ya, gak terlalu ribet lagi. Oke, kita lanjut. Nah, itu ya. Kalian coba pahami dari arsitektur ini. Perbedaan dari arsitektur pemrograman komputer yang ini, von Neumann arsitektur dan HEPA arsitektur itu perbedaannya sangat beda ya, sangat beda. Tetapi kalau di komputer yang kita gunakan sekarang, bahkan penyimpanannya itu bisa lebih dari satu. Jadi kalau perpaduan sekarang itu perpaduan dua arsitektur ini ya, kita bisa memanfaatkan lebih dari satu. Oke, sebelum kita lanjut, nah itu untuk materi lanjutan dari sistem komputer ya, sistem komputernya. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan lebih lanjut tentang sistem komputer. Oke. Angka baiknya kita pertemuan selanjutnya kita mengenal perangkat-perangkat dari komputer tersebut lebih enak dalam penyajiannya. Mungkin cukup sekian dari Bapak pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk materi kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari sistem komputer. Pembahasan kali ini adalah storage program komputer. Pada mulanya, perkembangan mesin yang menyerupai CPU seperti sekarang, salah satu contohnya NEIC, mengharuskan melakukan pengkabelan ulang untuk setiap tugas yang diberikan. Mesin dengan pola kerja seperti ini sering disebut sebagai fixed program komputer, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia, komputer dengan program terdefinisi tetap. Tetapi di sini bisa berarti kaku, karena komputer tersebut mengharuskan mengatur secara fisik untuk menjalankan program yang berbeda. Istilah CPU seringkali diartikan sebagai piranti pengeksekusian perangkat lunak. Perangkat selanjutnya yang lebih cocok disebut sebagai CPU, merupakan komputer dengan konsep storage program komputer. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu fixed program komputer. Fixed program komputer ini pada mulanya di perkembangan mesin CPU mengharuskan pengkabelan atau konfigurasi ulang pada setiap tugas yang diberikan. Pola kerja CPU ini seperti ini sering disebut dengan fixed program komputer. Contoh NIC. Nah, ini gambarnya ya. Ini gambar komputer zaman dulu, perangkat yang pertama kali dibuat. Jadi terlalu rumit ya, terlalu rumit dimana untuk memproses satu kegiatan itu harus pengkabelan. Jadi harus dicolokkan gitu ya, satu kabel untuk komunikasi dengan kabel lain itu untuk memproses satu data itu dipindah-pindahkan gitu kan kabel-kabelnya tersebut. Nah, NIC atau disebut dengan Electronic Numeric Integrator dan Calculator dibuat tahun 1943 sampai 1945 oleh John Mauchly dan J. Francisper Esker ya. Mungkin kalian bisa cari juga di Google ya biar lebih lengkapnya. Merupakan komputer raksasa dengan berat 30 ton, 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, membutuhkan daya listrik 140 kW, sehingga membutuhkan ruang khusus dengan AC seluas 1.500 kaki persegi. Mungkin ini lebih luas dari lapangan bola ya, lapangan bola. Kecepatan melakukan operasi penjumlahan adalah 5.000 kali per detik, 300 perkalian per detik, menggunakan sistem desimal. Diprogram secara manual melalui saklar. Gambar di atas, bagian atas menunjukkan programmer memberikan instruksi dengan cara menghubungkan antara komponen dengan saklar. Gambar di atas bagian bawah menunjukkan bahwa teknisi mencari dan mengganti sebuah tabung hampa yang rusak dari 1.800 tabung hampa tahun 1955 NIC tidak digunakan lagi. Nah, ini gambar yang ini adalah untuk pemrogramannya. Untuk gambar lanjutannya yang itu adalah mengganti. Kebayangnya sama kita bahwa satu komputer yang dulunya dibuat itu beratnya itu 30 ton ya. 30 ton itu mungkin satu kapal pesiar satu kapal pesiar. Nah, jadi NIC ini adalah CPU pertama atau komputer pertama yang telah dibuat ya, Nah, seperti halnya yang kemarin Bapak telah sampaikan bahwa komputer itu hanya bisa membaca yaitu bilangan 0 dan 1, salah satunya yaitu bilangan
desimal ya, sistem desimal. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, di sini instruksi pengkabelan diganti menggunakan program yang disimpan dalam memori berkecepatan tinggi. Komputer terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu ALU, CU, memori, dan I/O. Konrad Jun telah mengusulkan dengan Hyper-H ya, Hyper Architecture of the Konrad Jun telah mengusulkan ide terkenal dengan Hyper Architecture of the Hyper Mark I, maksudnya di sini pertama kali pengusulan komputer pertama di dunia ya, mungkin pada tahun berapa ya, tahun Perang Dunia Kedua lah ya. Ini bekerjasama dengan Universitas Hyper Architecture of the Hyper Mark pada angkatan pertama. Dan di dalamnya juga ada John von Neumann, seorang pakar matematika, menyebarkan tulisan yang berjudul First Draft of a Report on the Apex. Nah, ide dari stok program komputer telah ada semenjak perancangan NIC, tetapi langsung ditinggalkan untuk mempercepat penyelesaian NIC pada NIC pada tanggal 30 Juni 1945 sebelum NIC selesai dibangun. John von Neumann, seorang pakar matematika, menyebarkan tulisannya dalam berjudul First Draft of a Report dan di dalamnya terdapat poin-poin penting perancangan dari stok program komputer yang nantinya akan diselesaikan pada bulan Agustus tahun 1949. Oke, untuk sejarahnya mungkin kalian bisa berusaha untuk mencari lagi ya, masih banyak sejarah tentang komputer ya. Sedikit ya tentang sejarahnya, yaitu Apex dirancang untuk menampilkan beberapa instruksi atau operasi dengan varian tipe instruksi yang sangat beragam. Instruksi ini dapat dikombinasikan untuk menghasilkan program yang diperlukan oleh pengoperasian Apex. Perubahan ini sangat signifikan karena program yang ditulis untuk Apex disimpan pada memori komputer kecepatan tinggi daripada melakukan pengkabelan secara fisik untuk setiap instruksi yang berbeda. Hal ini menjawab keterbatasan dari NIC yang menyita waktu dan tenaga yang cukup banyak hanya untuk mengatur komputer dan menyelesaikan sebuah tugas. Jadi untuk menyelesaikan sebuah tugas itu harus meluangkan waktu yang cukup banyak ya. Kalau dengan NIC ya, komputer yang pertama, jadi diubah menjadi Apex ya, perubahannya menjadi Apex. Dengan rancangan von Neumann, program atau perangkat lunak yang dijalankan oleh Apex dapat diubah dengan mudah hanya dengan mengubah isi dari memori komputer. Jadi setiap program yang sudah dibuat dia simpan dalam suatu penyimpanan. Ketika kita membutuhkan program tersebut lalu dipasang kembali. Beda dengan NIC ya. Kalau dulu NIC itu kalau ingin menyelesaikan suatu program itu harus memindahkan dulu kabel-kabelnya ya, kabel-kabelnya agar bisa terhubung. Seperti halnya komunikasi dua arah harus menghubungkan dulu kabel yang mana sih untuk menghubungkan ke jalur tersebut. Gitu ya. Tapi dengan penemuan ini, penemuan Apex yang diubah dengan mudah hanya dengan mengubah isi dari memori komputer. Kalau yang sampai sekarang mungkin penyimpanan ya, kalau sekarang penyimpanan yang kemudian akan berubah kembali. Oke. Selanjutnya yaitu arsitektur Hyper. Arsitektur Hyper merupakan
ciptaan Corey Watson. Pada arsitektur HP, data dan program disimpan dalam memori yang berbeda. Arsitektur ini digunakan pada komputer-komputer tertentu ya. Seperti tadi ya yang telah disampaikan. Oke, kita next lagi. Arsitektur Panneman merupakan arsitektur yang diciptakan oleh John Fonder yang arsitektur fondasi data program disimpan dalam satuan memori. Arsitektur digunakan hampir semua komputer sampai saat ini ya, semua komputer saat ini, hampir semua komputer saat ini. Oke, nah ini perbedaannya dari arsitektur. Jadi ada dua arsitektur yang dibuat ya pada saat pertama kali komputer NIC dibuat, dan muncullah dua arsitektur yang berbeda. Tapi pada dasarnya menggunakan storage ya, penyimpanan. Oke, kita lihat di sini. Pada arsitektur von Neumann arsitektur, di sini ada ya seperti yang kita kenal, yaitu komputer seperti biasanya. Ada CPU, CU dan ALU yang di dalamnya itu ada input dan output dan data dan program storage. Program storage itu adalah penyimpanannya ya, data yang disimpan dalam dan sebuah program. Nah, sedangkan dengan HP arsitektur itu memiliki beberapa penyimpanan. Jadi apapun hasil dari yang dibuat ya, hasil yang dibuat itu baik input yang telah dikelola akan disimpan, dan setiap penyimpanan itu akan berbeda-beda. Nah, ini dari arsitektur HP ya. Tujuannya ketika kita membutuhkan data ini atau pemrograman ini bisa secara langsung dipasang gitu ya, diganti gitu ya. Penyimpanan yang pertama misalnya diganti dengan penyimpanan yang kedua ketika ingin menggunakan program. Tetapi kalau arsitektur itu satu ya, menyatu data dengan program-nya. Tapi kalau yang sekarang berkembang, yang kita gunakan sekarang, ada CPU yang sekarang itu menggunakan arsitektur ini ya, von Neumann arsitektur, yang lebih simpel dan lebih nyaman gitu ya, gak terlalu ribet lagi. Oke, kita lanjut. Nah, itu ya. Kalian coba pahami dari arsitektur ini. Perbedaan dari arsitektur pemrograman komputer yang ini, von Neumann arsitektur dan HP arsitektur itu perbedaannya sangat beda ya, sangat beda. Tetapi kalau di komputer yang kita gunakan sekarang, bahkan penyimpanannya itu bisa lebih dari satu. Jadi kalau perpaduan sekarang itu perpaduan dua arsitektur ini ya, kita bisa memanfaatkan lebih dari satu. Oke, sebelum kita lanjut, nah itu untuk materi lanjutan dari sistem komputer ya, sistem komputernya. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan lebih lanjut tentang sistem komputer. Oke. Angka baiknya kita pertemuan selanjutnya kita mengenal perangkat-perangkat dari komputer tersebut lebih enak dalam penyajiannya. Mungkin cukup sekian dari Bapak pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.